warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kembali lagi bersama Aminau di Cermin Ramadan. Dan pastinya lagi dan lagi Ami gak sendiri karena ditemenin oleh Ojay. Yes, di episode kali ini kami akan menemani kalian dengan cerita dan tausiah Islam selama bulan Ramadan. Bener banget nih kami, tapi lagi-lagi ya, kita nggak cuma berdua aja nih biar nggak mendatangkan fitnah. Kita sudah kedatangan narasumber kesayangan MOP Lovers semua. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Munawir Ngacir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah, segar bugar. Tentunya kita harus selalu bersyukur biar nggak cepat makan bubur, insya Allah matanya nggak bertabur dan rambutnya nggak awur-awur dan insya Allah selalu bersyukur. Amin. Masya Allah ya. Jadi kita sudah dibuka dengan sesuatu yang bikin kita ketawa nih. Makanya kalian harus nonton sampai selesai. Nah di episode kali ini Pak Ustadz kita akan membahas tentang membayar hutang puasa. Betul, ada beberapa pertanyaan dari Ami dan Oja yang nanti akan kita tanyakan kepada Pak Ustadz. Semoga jawaban Pak Ustadz bisa menjawab juga pertanyaan dari MOP Lovers nanti yang akan ditanyakan. Insya Allah. Oke Pak Ustadz, sebenarnya bagaimana sih cara atau spesifikasi dari membayar puasa? Apakah bisa dibilang Ami tidak berpuasa karena sakit misalnya, membayar puasanya seperti apa, dan apabila orang jompo membayar puasanya seperti apa, apakah berbeda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Para pemirsa lovers MOP Lovers. Iya, MOP Lovers. Yang insya Allah mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga para pemirsa anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan cepat pada kuliah. Insya Allah bisa pergi ke Mekah dan ke Madinah. Mudah-mudahan bisa tawaf di Ka'bah. Mudah-mudahan bisa sahih dari Safa ke Marwah. Mudah-mudahan bisa mampir ke Musdalifah. Bisa mampir ke Musdalifah. Ke Musdalifah Pak? Bisa mampir ke Musdalifah. Lah kan kalau pergi haji kan mampir ke Musdalifah. Iya benar-benar. Iya juga mampir sih. ke Musdalifah, di situ kan ada syairnya tahu. Apa itu? Gimana tuh Pak? Dari Padang Arafah lalu ke Musdalifah, bermalam di Mina melontar 3 jumrah, syarat rukun haji sempurnalah sudah, semogalah ibadah haji mabrur. Masya Allah, ini udah hampir satu ablum nih ya dibacanya. Satu ablum. Ya Allah, belum. Jadi gimana Pak? Nah, setelah dari Musdalifah pulang-pulang bisa beli kontrakan rumah. Amin. Mobilnya mewah. Amin. Mudah-mudahan dilamar Pak Lurah. Amin. Saya nggak mungkin amin kan? Namanya Markona gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan matinya husnul khotimah. Amin. Nah, hadis ini mah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ngemeng-ngemeng. Ngomong-ngomong ya. Ngiming-ngiming. Masalah hutang Puasa. piutang. Iya. Dan tentunya di sini di bulan Ramadan tentunya ada yang perlu kita bahas yaitu namanya hutang puasa. Betul. Ya nggak? Namanya hutang, Nabi mengatakan al-wa'dud dain. Janji adalah hutang. Oh panjang. Panjang ya? Ada panjang, intronya lumayan. Jadi kalau janji juga termasuk hutang, apalagi bulan puasa nih mohon maaf. Nah ketika kita hutang puasa, apalagi ini ketemu puasa lagi, berarti sama saja kita menumpuk dosa. Oke, menumpuk hutang tersebut. Nah iya, sekarang pertama mah kecil. Kalau dikumpulin lamanya kecil, lama-lama step by step jadi banyak. Itu karena apa? Menunda-nunda itu yang nggak boleh. Begitu dong Bang Jay. Betul, pasti. Itu. Itu memang menunda sesuatu memang tidak baik ya Pak Ustadz. Betul. Nah, Anda mau nanya juga nih Pak Ustadz. Nah, Kalau untuk membayar hutang puasa tersendiri ini tuh ada nggak sih batasan waktunya? Atau misal kita membayarnya mendekati Ramadan lagi gitu Ustadz, bagaimana? ketika sudah tua renta, itu kan, ketika tidak bisa membayar hutang juga, makanya dia harus mengganti dengan fidyah. Fidyah. Iya, Ya, artinya
ketika dia tidak bisa puasa membayar fidyah. Nah, kalau misalkan sudah membayar fidyah dan juga bisa memberikan makan pada seseorang makanan yang sehari, tentunya bukan sekali makan. Sehari itu. Nah, kan ada snack, ada macam-macam kan. Dengan harga itu semuanya kalkulasikan semuanya berapa jumlahnya. Nah, sehari berapa yang kita tinggalkan pada waktu kita meninggalkan puasa. Itu Bang Tua. Kalau yang muda, makanya di sini nggak boleh kalimat mentang-mentang. Kalau misalkan hanya membayar fidyah berarti menang yang kaya dong. Betul. Itu yang kismin bagaimana? Ya kan? Jadi di sini hanya bagi orang yang ada ilat, ada alasan yang tidak bisa membayar hutang itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi harus bisa membayar itu bagi yang mampu. Itu. Kalau yang tidak mampu terus kemudian keburu meninggal atau is dead, berarti yang siapa yang tahu jawab, yang tahu mestinya minimal ahli warisnya yang meninggal mengerti gitu ya. Artinya berapa sih kira dikalkulasikan, berapa yang ditinggalkan, mungkin setengah bulan atau misalkan seminggu gitu. Kan yang tahu keluarganya. Betul. Gitu. Makanya kepada ahli waris pun juga kita harus memberikan yang minimal meninggalkan sesuatu yang baik lah gitu. Afwan Ustadz, Anda jadi penasaran bagaimana kalau misalnya orangnya ini dia tidak mampu, kemudian dia sudah tua juga Ustadz. Bagaimana cara membayarnya Ustadz? Atau memang Allah memberikan keringanan kepada hamba-hambanya yang seperti itu? Saya jadi teringat sejarah Qais nih. Berawal pertama disuruh puasa. Dia pikir puasa kan kalau misalkan sahur, misalkan sebelum imsak. Nih nanti bukanya sampai imsak lagi. Nah, lah kan malam nggak bisa makan kan, akhirnya kan. Nah, udah mau kumpul dengan keluarga nggak bisa, kok ketemu pagi ketemu lagi, akhirnya ngadu tuh kepada Rasulullah. Si Qais, ya Rasulullah, apakah puasa seperti ini? Terus kemudian malam nggak bisa, boleh ngapa-ngapain? Maka ayat turun, uhilla lakum lailatas siyami ila nisaikum ila rafasa, dan kemudian pada malam itu boleh dihalalkan untuk makan, untuk buat campur dengan istri dan suami. Nah, seperti itu dibolehkan seperti itu. Jadi riwayat seperti itu bahwa nggak puasa ngeblong seperti itu. Nah, jadi ada batas-batasnya. Waktu fajar sampai ke maghrib seperti itu. Tapi Pak Ustadz kalau ngomongin yang tadi ya namanya utang-utang puasa, mungkin boleh Pak Ustadz perjelaskan lagi. Kalau misalnya tahun kemarin utang 5, tahun depan utangnya 3, itu untuk membayarnya ditotalin gitu semuanya? Ya kalimatnya begini, jadi saya kan udah numpuk 1, numpuk lagi 2 lagi, nah ditambah dengan dosanya, kan seperti itu. Oke, seperti itu. Berarti kalau mau membayar puasanya pun dengan jumlah yang sama ketika kamu berhutang seperti itu. Iya, betul. Oke nih Pak Ustadz, ini salah satu pertanyaan dari MAP Lovers dari Prats _ Bagaimana hukumnya orang yang sengaja membatalkan puasanya tanpa ada alasan apapun? Apakah batal puasanya yang seperti ini bisa dibayar Pak Ustadz? Puasa apa ini? Wajib apa sunat? Puasa wajib. Nah ini Ya. diperjelas biar Betul. pemirsa juga Benar. Jelas juga. Nggak salah tangkap juga. Nggak salah tangkap juga. Ketika niat membatalkan dengan sengaja, itu sama saja merusak dirinya sendiri. Ibarat rumah sendiri diacak-acak sendiri. Itu. Jadi ketika kita sengaja untuk dengan alasan istilahnya nggak kuat atau misalkan padahal udah balik ya, ini kan sudah balik. Nah ini sengaja, nah itu adalah akan lipat gandakan dosa. Apakah bisa dibayar kemudian hari? Nah kalau misalkan dibayar, itu kan caranya di dalam Al-Quran Allah jelaskan setelah kalian dalam perjalanan itu boleh nggak puasa, terus kemudian nggak mampu karena sebab umur nggak mampu, nah itu baru bisa dikodoin. Nah kalau ini sengaja membatalkan, berarti ini termasuk kategori orang-orang yang artinya orang yang sudah tua, pikun gitu kan. Nah itulah termasuk seperti ini. Nah kemudian masalah siksanya itu bagaimana? Nah tentunya karena dia berbuat sendiri harus tanggung jawab terhadap perbuatan sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz ini datang dari Dena PRD.
Dia bertanya, ketika di pertengahan hari aku belum makan dan minum. Kemudian di hari itu aku berniat untuk membayar hutang puasa. Apakah hal ini diperbolehkan Pak Ustadz? Silakan, tafadhol Ustadz dijawab. Jadi gini, ketika seseorang ini puasa terus kemudian membayar utang gitu, sekaligus begitu niat saya sekalian buat bayar utang. Iya, gitu karena kan. dia belum makan tuh Jadi seharian. karena dia mikirnya dia belum makan nih dari pagi, udah dari siang, udah sampai siang belum makan, ya udah deh sekalian aja membayar utang. Nah, itu boleh nggak kayak gitu Nah, Ustaz? kalau dalam hukum agama yang jelas syar'inya dalam hukumnya itu agama itu tidak langsung semena-mena bahwa ini sekaligus sekalian, itu nggak bisa. Oh. Karena memang hukum syar'inya adalah ketika mau niat bayar hutang itu niat dari awal. Nah Ustaz, selanjutnya Ana mau nanya nih Ustaz. Terkadang dalam mengganti puasa itu kita suka nunda-nunda gitu. Oh nanti aja deh, besok aja. Kalau nggak Senin aja deh atau Kamis aja sekalian puasa Senin Kamis. Atau ada penundaan-penundaan lainnya Pak Ustadz. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Hal-hal kayak gitu tuh kalau kita ragu dengan jumlahnya. Misalnya kemarin tuh aku hutangnya 10 puasa. 10 apa 11 ya? Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Insya Allah luar biasa pertanyaannya. Ketika kita banyak hutang, tapi yang ingatnya paling seminggu atau sehari gitu. Terus kemudian kita menjalankannya, perasaan saya hutangnya banyak. Karena manusia itu alladzi waswisu fi sudurin nas. Di dalam dada manusia itu rasa keraguan-raguan. Nah, keraguan-raguan itulah bagaimana caranya mendingan berpuasa itu dilipat gandain, misalkan yang saya tinggalkan adalah 5, kita 10 hari gitu. Itu memang lebih baik Di dilebihkan samping ya, itu Pak. buat mengganti pada waktu mungkin sebelum mualaf gitu ya, sebelum mualaf, sebelum umur diwajibkan untuk berpuasa, artinya sebelum kita wajibkan bisa buat ganti, itu juga nggak jadi masalah. Jadi memang selain lebih baik diganti Lebih lebihkan, banyak? lebih banyak, atau kalau misalnya kita mau misalnya saya berpikir saya punya 5 nih, nah 5-nya lagi itu bisa nggak saya bayar dengan fidyah? Nah, ketika membayar fidyah itu ketika manusia itu nggak mampu berpuasa. Kalau misalkan begitu meninggalkan sekali puasa bayar fidyah, yang menang yang kaya dong. Betul, bagaimana? Ya Seperti yang Allah. tadi Pak Ustadz Iya, jelaskan. yang saya jelaskan tadi di awal bahwa kalau misalkan saya meninggalkan 5 nih, sedangkan saya mampu, berarti yang 5 ini saya bayar fidyah aja. Iya. Nggak bisa begitu. Kita harus puasa, tetap puasa gitu. Karena apa? Tidak ada korena atau tidak ilat bahwa kalau misalkan orang meninggalkan 5 terus kemudian dibayar fidyah, menangan yang kaya. Orang kaya nggak bakal pada puasa, ya nggak, bayar fidyahnya cukup ya nggak? Gitu pemirsa. Makanya tetap harus diganti dengan puasa. Utang puasa dibayar dengan puasa. Nah kalau misalkan nih Bang Ojay, terus kemudian kalau utang dikasih lebih, seneng nggak? Senang nggak tuh? Kalau misalkan ya iya. Lebihnya bukan- banyak, seneng. Iya, senang. Iya, ya artinya kita sih ini hukum Allah masalahnya. Kalau misalkan kita meninggalkan 5 ya minimal ya kalau bisa 10 gitu. Di Senin dan Kamis, di samping kena sunahnya Senin dan Kamisnya juga kena juga sunahnya, jadi sambil mengganti kodoknya. Oke. Tapi misalnya kita terbiasa dengan yang namanya puasa sunnah seperti puasa Syawal, puasa Senin Kamis dan puasa-puasa sunnah lainnya. Apakah kita harus mengutamakan bayar dulu hutang puasa wajib baru kita melakukan hal itu atau puasa sunnah itu atau bagaimana Pak Ustadz? Apa bisa sekalian? Ketika kita membayar yang wajib, utamakan yang wajib. Oke. Gitu. Nah, ketika membayar hutang puasa itu, saya niat puasa Senin Kamis dibarengin. Iya. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Dengan niatan yang sama juga. Niatan sama. Pahalanya juga double nggak itu Pak Ustadz? Ya masing-masing. Oh. Ya. Yang satu masa dikasih, yang satu lagi kan enggak gitu. Iya, betul. Itu. Baiklah Pak Ustadz, sedikit dong kita minta nih motivasi dan nasihat Pak Ustadz tentang tema kita pada hari ini. Subhanallah, ketika kita masih mempunyai teman untuk mengajak kebaikan, carilah teman yang seperti itu. Ketika kita mempunyai saudara yang masih mengajak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang perlu teman yang kita dekati. Kalau misalkan kita kepingin mendapatkan syafaat, tentunya kita sering membaca sholawat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Ana mustaqun bi ikhwani." Saya rindu kepada saudaraku.
Kemudian para sahabat bertanya, "Bal antum ashabi ya Rasulullah." Bukankah aku adalah sahabatmu ya Rasul? Betul kalau kalian sahabatmu, tapi bukan saudara saya. Siapakah saudara engkau ya Rasulullah? Ikhwani humul ladzina lam yaroni walakin yu'minu nabi. Saudaraku adalah orang yang tidak pernah melihat saya, tetapi dia adalah orang-orang yang percaya bahwa saya tidak semasanya dia percaya kepada saya. Mudah-mudahan dimotivasi buat kita semuanya. Yuk berbanyaklah, cukupkanlah kepada kewajiban kita kepada orang lain seperti hutang, terus juga seperti kita mempunyai kewajiban untuk membayar kepada orang lain. Nah, tentunya kita dasari dengan sering membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Masya Allah, MF Lovers, aku tertegun banget tadi pas Pak Ustadz bahas itu, aku langsung bener-bener kayak hatinya. Nah itu dia MF Lovers, pembahasan kita tentang membayar hutang puasa di bulan Ramadan. Semoga apa yang diucapkan dan disampaikan oleh Ustadz Munawir ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi, Kak Ami, dan MF Lovers semua yang menontonnya. Betul. Terima kasih MF Lovers sudah menyaksikan Cermin Ramadan di episode kali ini, dan terima kasih juga untuk Bapak Ustadz. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak atas ilmu dan cerita untuk kita semua. Benar, aku juga mau ingetin nih buat MF Lovers semua, jangan lupa nih untuk download aplikasi MF Lovers di App Store untuk pengguna iOS dan di Play Store untuk pengguna Android. Sampai jumpa di episode Cermin Ramadan selanjutnya. Saya Fakhrul Roji pamit undur diri. Saya Aminah dan Pak Ustadz. Munawir ngaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.